Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Akmal Sulaiman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas kecerdasan buatan, menjelaskan coding dari algoritma genetika. Pertama, di sini coding diberikan mengimplementasikan sebuah kelas yang disebut dengan algoritma genetika, yang dimana merupakan sebuah metode komputasi yang terinspirasi oleh teori evolusi alamiah dari genetika. Metode ini digunakan untuk mencari solusi terbaik dari sebuah permasalahan dan menggunakan operasi genetika seperti seleksi, crossover, dan mutasi. Adapun variabel parameternya di sini jumlah krom ada jumlah kromosomnya 6, lalu gen ABCD-nya sebagai nilai gen ABCD, lalu ada nilai per gen, baru ada dengan nilai minimalnya adalah 0 dan nilai maksimalnya adalah 10 dengan nilai per gen 0 sampai dengan 30, dengan ada crossover rate-nya sebesar 25 dari 100%, nilai lalu ada mutasi rate-nya sebesar 10 dari 100% dan total generasinya sebanyak 50%. Variabel-variabel ini digunakan untuk parameter-parameter algoritma yang genetika yang akan dijalankan. Misalnya jumlah krom. Jumlah krom menyimpan jumlah kromosom. Jumlah krom digunakan untuk jumlah kromosom untuk jumlah krom menyimpan jumlah kromosom yang akan dibuat. Untuk gen menyimpan daftar nilai gen yang mungkin. Untuk nilai per gen menentukan rentang nilai untuk setiap gen. Lalu ada crossover rate yang 25 dari 100 dan mutasi rate ini yang 10 dari 100% adalah probabilitas crossover dan mutasi. Lalu ada total generasi. Total generasi menentukan berapa banyak generasi yang akan dievaluasi. Lalu ada next gen. Next gen ini adalah sebuah array untuk menyimpan kromosom terbaik pada setiap generasi. Dan stop digunakan untuk menghentikan algoritma jika solusi ditemukan. Lalu, di dalam codingan ini terdapat beberapa metode seperti metode init self, metode evaluasi Chrome, lalu ada juga metode do now self, lalu ada juga membuat objek dengan menjalankan algoritma. Yang pertama saya akan menjelaskan metode initnya sendiri. Metode init self sendiri adalah metode konstruktor yang dipanggil saat objek algoritma genetika dibuat pada metode ini. Pertama-tama, kromosom awal secara acak dibentuk dengan menggunakan fungsi NP random edit. Lalu kromosom awal ini kemudian dicetak ke layar. Lalu yang kedua itu ada metode evaluasi Chrome, sub Chrome generasi. Lalu metode ini digunakan untuk mengevaluasi setiap gene- mengevaluasi kromosom pada setiap generasi. Di dalam metode ini terdapat langkah-langkah yang penting dalam perhitungan fungsi objektif sendiri ada dapat dalam codingan fungsi objektif di sini. Fungsi objektif sendiri memiliki rumus dalam kurung A plus 2B plus 3C plus 4D tutup kurung dengan minus 30. Hasil perhitungan ini nanti disimpan dalam array J untuk setiap kromosom. Lalu kromosom itu diseleksi dan dilakukan perhitungan fitnessnya. Setiap kromosom dinilai berdasarkan untuk fitnessnya sendiri ini fitness dihitung menggunakan rumus 1 per IV plus 1, di mana IV adalah nilai fungsi objektif kromosom. Nilai fitness disimpan dalam array fitness. Di print dalam J dan akan dicetak dalam bentuk J ini, print fitness down. Lalu ada perhitungan probabilitas di sini. Perhitungan probabilitas dipilih berdasarkan nilai fitness yang didapatkan pada hasil sebelumnya. Nilai probabilitas dihitung sebagai P sama dengan fitness dibagi dengan total fitness, di mana total fitness adalah jumlah fitness semua kromosom, dan nilai probabilitas disimpan dalam array P. Lalu ada seleksi dengan root wheel yang sebanyak jumlah sel ini. Di sini metode seleksinya root wheel digunakan untuk memilih kromosom yang akan menjadi parent untuk operasi crossover. Dalam metode ini digunakan array C yang merupakan kumulatif dari probabilitas. Kemudian putaran roulette wheel menggunakan angka acak R, kromosom baru yang terpilih disimpan dalam new chrome. Nih. Selanjutnya operasi crossover. Mencari crossover yang ini, codingan bagian ini. Operasi crossover dilakukan
Crossover antar kromosom yang dipilih dengan menggunakan metode cut point. Cut point dipilih secara acak dan kemudian akan dipilihkan pertukaran gen antara kromosom yang dipilih, lalu hasil crossover di dalam array disimpan dalam offspring dan digabungkan dengan kromosom awal sebelumnya yang telah didapatkan. Lalu kita di sini ada dengan operasi mutasi, proses mutasi. Proses mutasi sendiri dilakukan mutasi pada kromosom baru dengan probabilitas mutasi yang ditentukan. Gen-gen pada kromosom yang dipilih secara acak dan diganti dengan nilai acak baru. Hasil mutasi lalu disimpan dalam arraynya new chrome. Ini return new chrome. Lalu si R sendiri, metode do now atau self ini, metode ini digunakan untuk menjalankan algoritma genetika secara keseluruhan. Pada metode ini, kromosom awal diambil dari kromosom pada setiap generasi, kemudian menggunakan metode evaluasi krom. Lalu evaluasi berlangsung selama jumlah generasi yang telah ditentukan pada parameter total generasi. Jika solusi optimal telah ditemukan, maka algoritma berhenti hasil kromosom ditarik, dicetak ke layar. Untuk yang terakhir, sendiri ada membuat objek dan menjalankan algoritma. Pada bagian akhir kode, objek algoritma genetika dibuat dengan menggunakan run algoritma genetika. Kemudian metode do now dipanggil untuk menjalankan hasil dari algoritma genetika yang sebelumnya telah dikode. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dari hasil outputan coding yang telah saya jelaskan sebelumnya dari pembuatan coding. Pada output yang pertama, di sini terdapat generasi 0. Di sini saya akan menjelaskan pada generasi 0. Pada generasi 0 ini, terdapat 6 kromosom yang diwakili oleh angka-angka. Setiap kromosom memiliki nilai fitness yang dihitung berdasarkan suatu fungsi. Fitness digunakan untuk mengevaluasi kualitas dari setiap kromosom. Semakin tinggi nilai fitness, semakin baik kualitas tersebut. Lalu pada generasi kedua, generasi pertama, pada generasi pertama terdapat 6 Terdapat 6 kromosom juga. Kromosom-kromosom yang dihasilkan memiliki nilai fitness yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap generasi melakukan evaluasi fitness terhadap kromosom-kromosom yang ada. Di sini kan terlihat nilai-nilai kromosomnya yaitu 15, 14, 19, 34, 18, 14. Lalu ada dengan total fitness 0,3270, 3632 dengan rata-rata fitnessnya 0,05, 45, 06, 052 dengan probabilitas yang dapat dilihat di sini maka didapatkan probabilitas yang paling tinggi yaitu di 0,203 pada kromosom yang pertama. Lalu pada generasi kedua, yaitu yang generasi ketiganya, kromosom-kromosom yang memiliki nilai fitness tertinggi memiliki probabilitas terpilih yang lebih tinggi untuk menjadikan kromosom yang dipilih untuk generasi berikutnya. Hal ini menunjukkan ada proses seleksi kromosom berdasarkan nilai fitness. Kita dapat lihat probabilitas yang tertinggi pada kromosom pada generasi ini adalah pada kromosom ketiga, yaitu 0,212765 sekian. Dengan rata-rata fitnessnya 0,06527778. Lalu pada generasi yang ketiga atau generasi keempat, generasi keempat ini menunjukkan bahwa kromosom dengan nilai fitness tertinggi memiliki probabilitas yang tepat yang terpilih yang lebih tinggi, yang menunjukkan ada proses seleksi yang memungkinkan kromosom-kromosom dengan nilai fitness yang lebih tinggi untuk mendominasi populasi generasi berikutnya. Pada generasi ketiga ini, probabilitas yang paling tinggi juga terdapat pada kromosom ketiga dengan rata-rata fitness 0,061472476. Sama halnya dengan generasi keempat, atau generasi kelima, kromosom dengan nilai fitness tertinggi terpilih sebagai kromosom yang baik dan dominan dalam populasi. Hal ini menunjukkan seleksi kromosom yang berdasarkan nilai fitness dapat menghasilkan kromosom dengan kualitas yang lebih baik seiring berjalannya generasi. Dapat dilihat probabilitas yang paling tinggi terdapat pada kromosom yang kedua pada generasi kelima ini, yaitu yang ini dengan fitness 0,125 dengan data total fitness 0,414 dengan rata-rata fitness 0,069. Lalu pada generasi kelima pada codingan atau dengan generasi keenam ini, pada generasi terakhir, kromosom dengan nilai fitness tinggi dipilih sebagai kromosom terbaik dan terpilih untuk menjadi hasil akhir dari proses optimasi. Kromosom ini merupakan solusi yang dianggap paling optimal berdasarkan fungsi fitness yang digunakan. Dengan probabilitas yang paling tinggi terdapat pada kromosom 1, yaitu 0,3237 sekian.
Kromosom yang mungkin terpilih yaitu 4117. Oke, maka kita fokuskan pada hasil yang sebelum yang sudah saya jelaskan generasi-generasi tersebut. Dengan generasi nol, kromosomnya nol itu diketahui 3,9,3,1 dengan fitness 0,2. Lalu kromosom 2-nya itu yang saya jelaskan sebelumnya. Untuk generasi ke 6 sampai selanjutnya itu sama aja penjelasannya dengan generasi 1 sampai generasi 6. Namun dengan nilai probabilitas yang paling tinggi berbeda-beda dengan pada kromosom yang berbeda-beda. Maka nanti hasil dari kromosomnya itu akan tercetak pada akhir dari pemrograman yang mana paling terbaik dengan total fitness yang paling tinggi itu, maka itu yang paling terbaik. Nah, dengan pada akhir coding dijelaskan hingga dengan generasi ke-40, kromosom tertinggi dari generasi 1 sampai generasi 40 adalah 4134. Maka itu adalah hasil dari coding ini dengan total fitness yang telah dicari pada masing-masing generasi. Pada generasi ke-49 ini probabilitas paling tinggi terdapat di 0,26 pada kromosom 0. Maka ini dia adalah nilai yang terbaik. Sekian yang saya bisa jelaskan dari hasil output dari codingan ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan.